kalau kita punya pemahaman gini, oh makin banyak orang doakan saya makin bagus supaya Tuhan dengar doa saya. Nah itu hati-hati ya. Selamat pagi semuanya. Siapa yang merasa dingin? Ada yang dingin? Ya saudara, pagi hari ini kita bersyukur ya, karena tadi subuh sempat hujan dan rasanya menjadi dingin sekali. Tapi saya berharap bahwa di pagi hari ini ketika kita hadir di tempat ini, setiap kita bisa punya hati yang rindu dengan Tuhan. Hati kita tetap hangat dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, pada hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema berdoa tanpa berdosa. Berdoa tanpa berdosa. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat ke-8. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Ya. Nah, kita harusnya dari ayat 5 sampai 13, cuma kita baca dulu ayat 5 sampai 8 dulu ya. Kita baca sama-sama. Dapat? 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sampai sekian firman Tuhan ya. Saudara, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan sebuah topik, yaitu tentang doa. Apakah itu berdoa? Mengapa berdoa? Dan bagaimana kita bisa berdoa tanpa berdosa? Saudara, mungkin ada yang bertanya, apakah orang berdoa bisa berdosa? Jawabnya adalah tentu bisa. Karena kalau kita berdoa dengan sikap yang tidak benar, maka kita akan berbuat dosa. Saudara, saya memulai dengan sebuah cerita atau sebuah pengalaman ya. Saya beberapa waktu yang lalu sempat kunjungi satu jemaat kita yang barusan melahirkan ya. Jadi waktu saya ke sana, saya sempat sharing sama dia tentang pengalaman mereka. Dan mereka cerita gini, kami ini selama 2 malam, kami menjaga anak kami. Di malam pertama, waktu anak kami lahir, kami hampir tidak bisa tidur. Ya, kami hampir tidak bisa tidur waktu malam pertama anak kami lahir. Kami baru bisa mulai tidur agak nyaman atau agak enak waktu di malam kedua. Oh, kok bisa begitu? Dia bilang bahwa iya, karena waktu anak kami nangis, waktu anak kami kemudian bersuara, kami bingung. Dia maunya apa? Mau pipis kah? Mau makan kah? Mau apa itu loh? Kami bingung. Bagaimana kami bisa mengerti apa maunya anak itu? Tetapi setelah semalam lewat, kami mencoba mengamati, kami mencoba mengerti apa yang anak ini mau. Kami minta bantuan dari suster, tanya, ini maunya apa sih anak ini? Dan sebagainya. Akhirnya kami kemudian belajar memahami apa maunya anak ini, atau anak kami. Dan malam kedua, bagi kami sendiri, kami bisa lebih jauh untuk mengerti dan bisa lebih tenang melewati hari-hari. Nah, saudara, kisah ini membuat saya sadar satu hal yang sangat penting, yaitu mereka belajar untuk komunikasi dengan anak mereka. Mereka belajar untuk mengenal dan membangun relasi dengan anak mereka. Nah, saudara, hari ini komunikasi adalah satu hal yang sangat penting dan mendasar bagi terbangunnya sebuah relasi. Sekali lagi, komunikasi adalah satu hal yang sangat penting dan mendasar
bagi terbangunnya sebuah relasi. Seorang bernama Richard J. Foster bilang begini, dari semua disiplin rohani, doa merupakan yang paling sentral karena doa mengantarkan kita pada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Saudara, bicara tentang doa, doa mestinya bukan satu hal yang asing bagi kita. Ya, bagi saya pribadi, sejak kecil saya melihat, ya sampai hari ini, mama saya setiap pagi bangun pagi selalu berdoa. Ya, dia doakan semua anak cucu dan sebagainya setiap hari. Jadi dari saya masih anak TK, anak SD, saya terbangun dengan suara apa? Suara doa, gitu ya. Dan waktu kecil juga saya udah diajarin tentang berdoa. Minimal kalau berdoa itu 4 kali satu hari. Ya, yang pertama itu doa bangun tidur. Kedua, doa makan siang. Ketiga, doa makan malam. Keempat, doa sebelum tidur. Ya, jadi ada sebuah kebiasaan bahwa anak kecil diajarin tentang bersyukur pada Tuhan, ya dan sebagainya. Nah, saudara, saya pernah bertanya, untuk apa sih kita ini berdoa? Dan siapa itu Tuhan? Waktu kecil ya. Dan jawaban saudara adalah, oh ya, kita ini berdoa artinya kita berbicara pada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Kita bicara sama Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Kita bersyukur dan kita berharap kepada Tuhan. Saudara, kalau anak kecil kadang-kadang kita ngomong tentang ini kita agak bingung ya, apa itu ya. Tapi sering waktu semakin besar, semakin dewasa seseorang, kita kemudian mulai memahami tentang mengapa kita berdoa. Semakin sering kita berdoa, semakin kita bisa memahami mengapa atau apa alasan kita berdoa. Nah, saudara, doa adalah sebuah relasi atau persekutuan dengan Tuhan. Doa adalah sebuah relasi atau persekutuan dengan Tuhan. Sejak Tuhan ciptakan manusia di bumi ini, ya, kita diberikan sebuah kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita punya sebuah keunikan, yaitu kita bisa berrelasi dengan Tuhan. Relasi antara manusia dan Tuhan dimulai sejak awal Tuhan ciptakan manusia. Dan Tuhan ciptakan manusia untuk bisa bersekutu dengan Dia. Nah, ini adalah satu hal yang sangat indah, bukan? Bahwa kita manusia bisa berrelasi dengan Tuhan. Bahkan kalau saya coba bayangkan di Taman Eden dulu, relasi antara manusia dengan Tuhan itu begitu indah. Kenapa? Karena manusia bisa mungkin berhadapan langsung dengan Tuhan, muka dengan muka, ya, tanpa ada hambatan, tanpa ada masalah. Kita bisa nanti berjumpa dengan Tuhan. Begitu indah sekali. Namun sayangnya itu semua berubah pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Saudara, sejak itulah kemudian kita manusia ketika mau membangun relasi dengan Tuhan, maka kita hanya bisa berdoa. Kita berdoa tidak lain adalah suatu upaya kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Jadi doa adalah sebuah relasi atau persekutuan dengan Tuhan. Yeremia 29 ayat 12-14a berkata beginian, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu mendengarkan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, doa juga adalah hak yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bisa komunikasi kepada Tuhan. Jadi ada sebuah hak yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Saudara, di satu sisi Tuhan senang dengan setiap orang yang mencarinya. Tuhan senang dengan setiap orang yang berseru dan berharap kepadanya. Di satu sisi juga hanya dalam diri manusia ada kebutuhan yang tidak bisa diisi oleh orang lain kecuali oleh kehadiran Tuhan. Jadi di satu sisi
satu sisi Tuhan senang kita mencari Dia. Satu sisi dalam diri manusia yang paling dalam ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Jadi kita berdoa karena kita sadar bahwa hanya Tuhanlah tempat kita bersandar dan kita membutuhkan Tuhan mengisi kekosongan hidup kita. Tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Karena semua yang kita miliki hari ini semuanya berasal dari Tuhan. Jadi doa adalah Tuhan yang sangat penting bagi setiap kita manusia. Saudara, kalau kita hari ini membaca kembali firman Tuhan atau Alkitab ya, kita bisa melihat ya dan menemukan ada banyak sekali contoh-contoh atau kisah para tokoh, para rasul, para nabi, hakim-hakim. Itu tunjukkan tentang pentingnya berdoa. Bahkan kalau kita melihat Yesus pun sendiri waktu hidup dia selalu berdoa. Saudara, yang menarik ini, bukankah Yesus adalah anak Allah? Bukankah Yesus adalah Mesias dan Tuhan sendiri? Namun kenapa dia berdoa? Saudara, saya yakin karena Yesus sendiri ingin tunjukkan bahwa dia dalam manusia seutuhnya. Yesus ingin tunjukkan bahwa dia dalam manusia seutuhnya yang juga memperlihatkan bahwa penting sekali untuk komunikasi dengan Tuhan. Penting sekali untuk berdoa dan berrelasi dengan Tuhan. Saudara, hari ini bagaimana kehidupan kita dalam hal berdoa? Apakah kita melihat penting tidak untuk berdoa? Nah, saudara, paling tidak dalam kehidupan doa Tuhan Yesus, kita bisa temukan ada dua bentuk doa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu doa pribadi dan doa komunal atau bersama-sama. Doa pribadi atau doa komunal atau doa bersama-sama. Doa pribadi adalah doa di mana kemudian kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan dan bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Kita berdoa secara pribadi supaya kita bisa menikmati indahnya sebuah relasi dengan Tuhan. Kita berdoa dan kita menikmati waktu-waktu berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan tadi bilang apa? Masuklah ke kamar dan tutuplah pintu. Artinya benar-benar personal, pribadi, menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau waktu kecil kita diajarin berdoa ya, lipat tangan, tutup mata gitu ya. Itu satu bentuk di mana usaha manusia untuk apa? Untuk lebih fokus. Dengan lipat tangan, tutup mata, kita bisa lebih fokus mencari Tuhan. Tapi di tempat lain ada orang yang berdoa dengan cara apa? Mungkin dengan cara berlutut, bersujud, ya, dan berdoa. Ada banyak macam cara untuk berdoa. Tapi paling tidak gini, kita perlu membangun sebuah doa secara pribadi. Kita perlu berdoa secara pribadi. Dan untuk menikmati itu, kita butuh tenang, kita butuh fokus, kita butuh mencari Tuhan dalam kesendirian kita. Ya. Nah, saudara, yang kedua adalah Tuhan juga perlihatkan bahwa para murid pun juga berdoa bersama dengan Dia, atau doa komunal, di mana Yesus membawa para murid untuk berdoa bersama-sama dengan Dia. Di Taman Getsemani, Yesus membawa 3 orang muridnya untuk berdoa menemani Yesus. Saudaranya ada Tuhan yang sangat penting. Itu bahwa Yesus ajarkan pentingnya berdoa secara komunal, bersama-sama. Dengan tujuan, di dalam kelemahan kita dapat saling menguatkan. Kita dapat saling menguatkan dalam melewati setiap pergumulan hidup kita. Setiap kali kita berterbangan berat, kita berkumpul, kita berdoa bersama-sama. Dan inilah yang kemudian juga disaksikan oleh para murid. Pada waktu Yesus naik ke surga, para murid berkumpul dan berdoa. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 bilang ini, mereka para murid bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada sebuah pola di mana kita berdoa tidak hanya secara pribadi,
tapi kita berdoa secara komunal atau bersama-sama. Saudara, menariknya gini, hari ini ada banyak respon jemaat tentang berdoa. Ada yang merasa bahwa cukup berdoa secara pribadi di rumah dan tidak perlu berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Ya, saya ulangi, ada jemaat yang merasa bahwa cukup berdoa secara pribadi di rumah dan tidak perlu lagi berkumpul untuk berdoa secara komunal atau bersama-sama. Nah, saudara, faktanya gini, di banyak gereja-gereja Injili, termasuk GKA Makassar ini, menarik ya, jemaat yang berkumpul untuk berdoa di persekutuan doa cukup banyak, ya, cukup banyak. Kalau yang hadir di kebaktian umum kurang lebih ada hampir 800 sampai 900 orang, tapi yang hadir dalam persekutuan doa 50 orang kurang lebih. Ya, jadi cukup banyak 50 orang ya. Tapi yang menarik adalah di tempat lain, gereja lain, yang hadir mungkin 600 orang dalam kebaktian umum, tapi dalam ibadah doanya bisa hampir semua hadir. Ya, saudara, ini Tuhan yang sangat menarik ya, bahwa kita memilih untuk berdoa pribadi di rumah mungkin lebih sering dibandingkan berdoa bersama-sama. Dan hari ini pun juga ada namanya doa bersama-sama dan cara via Zoom. Ya, jadi tidak perlu keluar rumah tapi berdoa bersama-sama dalam via Zoom. Nah, meskipun saya jujur lebih jauh, sebenarnya lebih indah kalau bisa berkumpul di suatu tempat untuk berdoa. Nah, saudara, doa komunal atau bersama-sama bisa juga dimulai dari satu hal yang sangat sederhana, yaitu apa? Dari keluarga. Jadi ada sebuah kebiasaan yang harus kita bangun sebagai sebuah jemaat Tuhan. Itu apa? Doa keluarga. Ini yang paling kecil ya, di mana kita bisa doa bersama dengan ayah, ibu, dan anak. Berkumpul sama-sama dan berdoa di depan Tuhan. Atau yang kedua juga adalah berkumpul di gereja dalam persekutuan doa setiap hari Rabu malam. Kita berkumpul, kita sama-sama berdoa di depan Tuhan dan kita sama-sama saling mendoakan. Atau mungkin kalau teman-teman ada komsel atau kelompok kecil, ya bisa kumpul dalam kelompok kecil itu, lalu berdoa bersama-sama. Dan mungkin juga kalau mungkin lebih nyaman dengan via Zoom, ya silakan. Ya, berdoa, berkumpul sama setiap minggu untuk berdoa bersama-sama. Nah, saudara, ini sangat penting. Kenapa? Karena melalui doa komunal, sekali lagi, yang kita lakukan adalah tidak hanya berdoa tentang doa, pokok doa umum, ya, tentang gereja dan sebagainya, tapi kita bisa sama-sama, ya, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan ini satu hal yang sangat indah yang Tuhan ajarkan kepada kita, para muridnya. Ya, sekali lagi, Tuhan mati untuk kita, tidak hanya menebus kita sebagai anak Tuhan, tapi Tuhan menolong kita semua untuk bisa dipersatukan dalam Kristus. Sehingga sebagai saudara seiman, kita bisa saling menguatkan, saling mensupport. Ini penting sekali. Ya, Tuhan memberikan kita sebuah anugerah yang betul luar biasa selain keselamatan. Yaitu apa? Persekutuan orang beriman. Saudara, saya terus belajar. Saya dan istri dan anak di rumah, kami bertiga terus belajar. Belajar untuk apa? Untuk biasakan berdoa bersama-sama, saling mendoakan di rumah. Kalau ada yang salah, kami akui. Papa salah ya, minta maaf ya nak ya. Papa salah ya, minta maaf ya mama ya. Dalam doa bersama-sama. Dengan demikian akan ada pemulihan relasi, akan ada pemulihan dan kekuatan setiap kita untuk makin maju bersama-sama. Atau mungkin dalam sebuah komsel atau sebuah kelompok kecil, saya juga bisakan juga dan teman-teman komsel, yuk kita sama-sama saling berikan masukan, berikan input, evaluasi. Setelah evaluasi, yuk kita sama-sama saling mendoakan. Supaya apa? Kita sama-sama saling membangun, saling support di sana. Nah, saudara, doa bersama-sama sangat penting bagi setiap umat Tuhan hari ini. Karena sekali lagi, kita jangan berjuang sendiri. Kita berjuang bersama-sama dengan saudara seiman untuk maju bersama. Saudara, jadi doa pribadi maupun doa komunal, dua-dua sangat penting
bagi setiap kita anak Tuhan. Tidak bisa kita pilih, cukup doa pribadi aja. Tapi harus ada doa pribadi dan doa komunal. Supaya apa? Kita makin kuat dalam Tuhan. Nah, saudara tanya gini, bagaimana harusnya sikap kita dalam hal berdoa? Bagaimana seharusnya sikap kita dalam hal berdoa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Saudara, ternyata para murid pun juga, yang waktu hidup bersama dengan Tuhan Yesus, juga bergumul yang sama. Tuhan, bagaimana cara kita berdoa ya? Tuhan, bagaimana cara kita berdoa ya? Dan ternyata Yesus mengerti hal itu. Dan Yesus merespon dengan ajarkan tentang doa Bapa kami. Ya, jadi Yesus pernah ajarkan tentang doa Bapa kami bagi para murid. Dan hari ini juga kita sama-sama bisa ingat kembali dan kita pelajari kembali. Ya, saudara, saya undang jemaat Tuhan untuk kita baca bersama-sama doa Bapa kami. Bisa? 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, sungguh indah ya bahwa Tuhan ajarkan kita tentang doa Bapa kami. Sekali lagi, doa Bapa kami tolong jangan jadikan mantra ya, atau jadikan sebuah kalimat-kalimat yang terus kalau tidak bicara ini bahaya. Tidak. Tolong tangkap tentang apa esensinya atau apa prinsipnya yang Tuhan ajarkan gitu loh, tentang doa Bapa kami ini. Nah, hari ini paling tidak saya akan coba sampaikan tentang beberapa konsep yang sudah tepat ya, yang ditentang dalam doa Bapa kami ini. Ya, yang bisa membuat kita berbuat dosa. Saudara, yang pertama adalah ketika kita berdoa untuk dipuji atau mendapatkan pengakuan dari orang lain, atau kita mau mengesankan orang lain bahwa kita ini loh hebat dalam berdoa. Nah, di zaman dulu, zaman Tuhan Yesus itu, Yesus sedang menyinggung kaum Farisi. Di mana kaum Farisi ini punya kebiasaan, mereka berdoa di jam tertentu, di waktu tertentu, hanya untuk mengesankan orang lain. Supaya orang bilang, ih hebat sekali dah ini orang ya, rajin berdoa tahu wah. Ih luar biasa tahu si A, si B, dia tuh hebat sekali, rajin berdoa, rohani sekali tahu wah. Saudara, ini yang Tuhan Yesus ajarkan sama kita. Jangan berdoa supaya orang lain puji. Jangan berdoa supaya orang lain kemudian, wah hebat sekali kita ya. Tidak. Kita perlu belajar untuk melihat apa esensinya, apa esensi daripada berdoa. Nah, bukan berarti kemudian kita tidak boleh berkumpul untuk berdoa. Sekali lagi Tuhan Yesus ajarkan bahwa kita harus berkumpul bersama-sama berdoa. Tapi yang Tuhan Yesus kita ingat adalah jangan sampai kita ingin mencari muka atau ingin mencari pujian dari orang lain waktu kita berdoa. Ya, jangan sampai. Tetaplah fokus kepada apa artinya berdoa. Yaitu apa? Kita berrelasi dengan Tuhan secara pribadi. Kita berdoa bersama-sama, tetap fokusnya adalah Tuhan, bukan diri sendiri. Bahkan mungkin kalau kita berdoa pun juga, mungkin harus hati-hati. Kadang-kadang banyak orang berdoa itu menyusun kalimat-kalimat yang begitu indah. Tapi waktu kita berdoa pribadi dan doa bersama-sama berbeda, gitu ya. Terlalu indah sampai kemudian panjang sekali dan kemudian wah, untuk apa itu loh? Padahal esensinya adalah Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan hari ini. Tapi dia doakan semua hal. Nah, itu bahaya sekali. Hati-hati. Kita harus menguji hati kita. Apakah kita hari ini berdoa untuk nama Tuhan dimuliakan, untuk pribadi kita dan Tuhan, atau supaya orang lain terkesan, wah si A ini betul rohani ya. Begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi fokusnya adalah relasi dengan Tuhan, bukan untuk mengesankan orang lain. Yang kedua, doa yang dimasukkan untuk mengontrol Allah. Untuk mengontrol Allah. Saudara, saya coba
telusuri, mungkin ada 3 poin di sini ya. Yang pertama adalah doa yang bertele-tele. Ya, doa yang bertele-tele, di mana banyak orang yang berpikir gini, dengan merangkai kata-kata yang banyak sekali, ya indah-indah, tambahkan janji Tuhan ke dalam doa itu, tambahkan firman Tuhan dalam doa itu, dia pikir dengan kata-kata yang panjang bisa kemudian membuat Tuhan berubah atau mengikuti maunya dia. Ya, jadi dia punya doa itu panjang sekali, bertele-tele sekali. Ya, kalaupun tambahkan dengan satu kitab semuanya, supaya Tuhan itu tergerak hatinya. Nah, saudara, ini perlu dihindari. Karena zaman dulu, menurut sejarah, ya yang saya baca itu adalah bahwa banyak orang-orang zaman dulu itu menuliskan kalimat itu indah, ya panjang sekali, dan dengan tujuan supaya kemudian Tuhan mengikuti maunya dia. Nah, saudara, bukan berarti bahwa kita kemudian tidak bisa berdoa mengulang-ulang ya, bukan. Tapi esensinya adalah jangan sampai kita berpikir bahwa dengan kata-kata kita Tuhan bisa dikontrol, Tuhan bisa diatur. Ya, kita punya kebiasaan adalah kalau sebagai manusia, kalau ingin dapat satu hal dari seorang, contoh misalnya gini, kalau ingin dapat hadiah dari mama kita puji, mama kau baik sekali, ya, mama kau luar biasa, hebat sekali ya. Sini mak, saya akan lakukan apa yang terbaik buat mama deh, saya akan pijit mama deh. Dengan tujuan apa? Supaya mamaku tergerak hatinya. Nah, hati-hati, jangan sampai seperti ini. Kita berkata-kata muji Tuhan, tapi dengan tujuan apa? Supaya Tuhan mau tolong kita. Hati-hati. Atau yang kedua adalah doa yang dipanjatkan oleh banyak orang benar. Nah, ini sebuah kebiasaan yang dari dulu ya. Saudara, kalau kita didoakan oleh banyak orang itu baik. Ya, contoh misalkan kalau saya sakit, lalu banyak jemaat pergi busuk saya dan doakan. Saya doakan ya Pak Yusuf ya, supaya sembuh ya. Itu baik, itu perhatian. Tetapi kalau kita punya pemahaman gini, makin banyak orang doakan saya makin bagus supaya Tuhan dengar doa saya. Nah, itu hati-hati ya. Saya pernah mendapatkan jemaat gini. Dia punya istri mau melahirkan, ya. Lalu kemudian waktu itu semua hamba Tuhan lagi sibuk dan saya diutus, ya, sebagai seorang penginjil diutus untuk mendoakan jemaat itu. Setelah benar gini, setelah saya mendoakan jemaat itu pulang, dia tetap telepon kepada Pak Pendetanya, Musa, tolong doakan Musa loh. Jadi kalau cuma jemaat yang mendoakan tidak cukup. Harus penginjil, bukan penginjil, harus pendeta. Bukan pendeta, harus gembala sidang. Ya, jadi supaya semakin banyak orang mendoakan, semua semakin dikabulkan doanya. Nah, jadi hati-hati sekali. Karena kadang-kadang kita ini merasa bahwa doanya hamba Tuhan itu jauh lebih berkuasa dibandingkan doanya jemaat biasa. Jadi kita mencari hamba Tuhan bukan dengan tujuan memperhatikan jemaat, tapi dengan tujuan apa? Kita merasa bahwa, doanya hamba Tuhan jauh lebih berkuasa. Jujur, saya pernah doakan jemaat lalu sembuh. Tapi sejak doakan jemaat lalu udah sembuh, juga banyak sekali. Jadi yang mana kita mau ikuti? Jadi saudara, sekali lagi, jangan sampai kita berdoa, ya, dan mencari banyak orang, tolong doakan. Supaya apa? Supaya Tuhan makin tergerak hatinya. Saya pikir itu bukan tujuannya. Bukan. Tapi kalau kita bilang tolong doakan saya sebagai bentuk perhatian sama anak Tuhan, itu benar. Tapi kalau pikir bahwa dengan banyak orang berdoa bisa ubah Tuhan, hati-hati. Ya, hati-hati. Itu doa yang kemudian yang Tuhan bilang mengontrol Tuhan. Jadi semakin banyak orang yang mendoakan, semakin banyak doa tanda kutip orang yang benar yang mendoakan, maka kita kemudian punya doa makin dikabulkan. Tidak begitu, teman-teman. Sebagai anak Tuhan, kita harus saling mendoakan. Tapi jangan sampai kita punya tujuan yang berbeda. Itu Tuhan dikontrol oleh banyak orang. Ya. Yang ketiga adalah doa yang disertai dengan kesombongan. Ya. Siapa di sini yang pernah berdoa lalu kemudian membandingkan dirinya dengan orang lain? Pernah? Tuhan, tolong saya
Saya pingin sekali Tuhan bentuk menjadi seorang hamba-Mu Tuhan yang lebih baik. Saya tahu bahwa si A itu orangnya begitu, si B itu orang begitu, dan Tuhan saya tidak mau seperti mereka Tuhan. Pernah? Kita berdoa kemudian kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Seolah-olah kita ini jauh lebih baik daripada orang lain. Saudara, Tuhan mau kita belajar berdoa dengan kerendahan hati. Jangan bandingkan dengan orang lain, bandingkan dengan Tuhan. Siapa kita pada Tuhan? Karena setiap orang juga berdosa. Setiap orang sama pada Tuhan juga berdosa. Mari kita sesama pada Tuhan, kita berdoa dengan kerendahan hati. Nah, terkadang kita berdoa bandingkan diri dengan orang lain, supaya kita merasa bahwa, Tuhan ini loh, saya sudah makan terbaik buat kau Tuhan. Masakan engkau tidak ikuti mau saya. Masakan engkau tidak mau taati, tidak mau dengar doa saya Tuhan. Kita berdoa dan dengan tujuan adalah supaya Tuhan mengabulkan doa kita, ya. Semakin saleh saya, semakin Tuhan doakan. Semakin benar saya, semakin Tuhan doakan. Hati-hati. Ya, kesombongan akan membuat kita justru tidak tepat sasaran. Nah, saudara, ini yang Tuhan inginkan adalah jangan sampai kita berdoa untuk kemudian mengontrol Tuhan. Ya. Dan yang ketiga adalah doa yang tidak mencari kehendak Tuhan. Doa yang tidak mencari kehendak Tuhan. Saudara, waktu kita sering berdoa, kita berdoa datang dengan membawa rencana kita kepada Tuhan. Kita datang berdoa dan membawa permintaan kita pada Tuhan. Baik gak? Baik. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita datang membawa rencana kita pada Tuhan dan kita minta Tuhan punya pengesahan, ya, Tuhan tolong terima, saya punya proposal, saya punya rencana. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Terkadang kita membawa rencana kita dengan tujuan Tuhan mengikuti mau kita. Bukan mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Waktu kita kemudian waktu Tuhan kemudian tidak terima proposal kita atau rencana kita gagal, kita kecewa. Kita kesel sama Tuhan. Tuhan, saya punya rencana, kenapa gagal Tuhan? Nah, waktu itu sebenarnya kita tidak berdoa untuk mencari kehendak Tuhan. Doa harusnya belajar untuk mencari kehendak Tuhan. Jadi waktu kita membawa kita punya proposal atau punya rencana, kita bawa untuk serahkan pada Tuhan. Tuhan, kalau rencana ini baik, biar Tuhan jalankan. Kalau tidak, ya apa-apa Tuhan, berikan kami jalan keluar. Yang terbaik seperti apa. Bukan mauku Tuhan, tapi maunya Tuhan apa. Saudara, hari ini banyak orang kecewa ketika doanya tidak dikabulkan. Banyak orang berdoa juga dengan cara yang salah. Yaitu mereka berdoa untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka berdoa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka tidak berdoa untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Mereka jarang berdoa untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berapa banyak dari kita kemudian yang setiap pagi atau setiap hari berdoa pada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan buat saya? Apa yang Tuhan mau saya perbuat buat Tuhan? Tuhan, hari ini siapa yang Tuhan ingin saya injili? Saudara, kalau Anda tahu bahwa Tuhan mau kita akan Injil, maka harusnya kita berdoa sesuai apa yang Tuhan mau. Tuhan, hari ini siapa yang Tuhan mau saya doakan? Hari ini Tuhan, siapa yang Tuhan mau saya injili? Siapa yang Tuhan mau saya saksikan tentang Tuhan? Tuhan, dalam setiap apa yang saya alami hari ini, apa yang Tuhan mau? Nah, mestinya kita belajar terus berdoa tentang apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau. Supaya hati kita, pikiran kita semakin selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kita berdoa. Karena kalau kita kemudian hanya mencari apa yang kita mau, maka hati-hati. Jangan-jangan kita sedang menyembah berhala diri kita sendiri. Dan bukan apa yang Tuhan mau. Yesus waktu dia bergumul di depan Tuhan, ya, dalam Lukas 22 ayat 41-42,
ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawang ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Saudara, Yesus tunjukkan bahwa doa itu mencari kehendak Tuhan. Yesus bergumul, "Kalau bisa Tuhan, cawang ini lalu daripadaku." Saudara, Yesus pun pernah bergumul dalam mencari kehendak Tuhan. Apalagi kita manusia, anak Tuhan hari ini. Sudah wajar kalau hari ini kita terus bergumul mencari apa yang Tuhan mau. Tapi ingat, Yesus mengalami apa yang kita alami. Dan dia menang. Dia menang juga atas kuasa maut. Dan kalau hari ini engkau dan saya bergumul depan Tuhan, mari kita bawa doa kita pada Tuhan dengan sebuah kerinduan. Tuhan, apa yang kau mau? Waktu saya sakit dan gak sembuh-sembuh, Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Waktu usahaku tidak berjalan lancar, Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Waktu apa yang saya lakukan untuk melayani Tuhan tidak berhasil, Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Saya mau tunduk padamu Tuhan. Apa yang kau kehendaki, terjadilah. Saudara, penting banget pada hari ini, ketika engkau bergumul dalam doa, mari taruh Tuhan yang paling utama. Taruh apa kehendak Tuhan yang paling utama. Mulailah setiap pagi dengan doa, Tuhan, apa yang kau kehendaki hari ini saya perbuat. Ya. Dan mungkin diakhiri dengan apa? Tuhan, hari ini saya sudah buat apa buat kau Tuhan? Supaya kita terus mencari kehendak Tuhan. Dan ketika kita terus mencari kehendak Tuhan, saya yakin Tuhan sekali lagi adalah Tuhan yang setia, yang akan menjumpai setiap anak-anak Tuhan yang mencari kehendak Dia. Sebagai sebuah penutup, doa selalu berbicara tentang pentingnya relasi dengan Allah. Kita berdoa bukan untuk kepentingan diri kita, melainkan kepentingan Allah. Kita belajar bersandar pada Tuhan pada saat kita berdoa. Dan melalui doa, kita mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Semuanya supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Bagaimana Anda berdoa hari ini? Apakah Anda berdoa tanpa berdosa?